apakah benar jika suami tidak menafkahi istri, tidak memberikan uang belanja rumah tangga, dan tidak menanggung biaya anak selama bertahun-tahun, maka hak ketaatan istri terhadapnya menjadi hilang? Jika dikaitkan dengan sighat taklif yang diucapkan suami saat akad nikah, apakah kondisi ini secara otomatis menyebabkan jatuhnya talak? Suami tersebut kondisinya suami tersebut masih muda dan sehat, tetapi maaf, tidak bekerja dan bergantung pada orang lain. Apa yang bisa dilakukan istri untuk mengubah sikap suaminya selain berdoa? Masya Allah. Ya, yang jelas bahwa seorang suami itu berkewajiban untuk menafkahi istri, anak, dan siapapun yang dalam tanggungannya. Ketika seorang suami tidak melaksanakan kewajiban ini, maka dia akan punya konsekuensi. Konsekuensinya adalah dia berdosa. Itu yang pertama. Dia berdosa karena meninggalkan kewajiban yang sangat asas dalam rumah tangga. Nah, yang kedua, sebagian ulama bahkan mayoritasnya mengatakan seorang istri yang tidak dinafkahi itu boleh untuk meminta cerai. Jadi kalau misalnya nih, istri tidak dinafkahi, kebutuhannya kurang, makannya kurang gitu ya. Dan tolong dibedakan antara nafkah yang merupakan kebutuhan hidup dengan nafkah yang sudah jadi gaya hidup gitu ya. Jadi kalau misalnya kebutuhan hidup kita tidak dicukupi, seorang istri boleh minta cerai dan itu tidak berdosa. Kan ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa secara makna seorang istri yang minta cerai kepada suaminya itu tidak akan mencium bau surga gitu ya. Ini hadis berlaku kalau istri itu minta cerai kepada suaminya padahal suaminya melaksanakan tanggung jawab. Tapi kalau suami tidak bertanggung jawab ya, sehingga kemudian nafkahnya itu terlantar dia dan anak-anaknya, maka boleh minta cerai. Jadi boleh minta cerai. Lalu kalau kaitannya dengan pertanyaan boleh nggak tidak taat? Ya tidak boleh. Jadi kalau selama dia masih menjadi suami Anda, si penanya ini, maka Anda wajib taat. Walaupun dia zalim, karena statusnya adalah dia suami Anda. Nah, ini perlu diingat teman-teman sekalian. Ketaatan kita kepada makhluk, entah itu kepada orang tua, istri kepada suami, atau kemudian kepada pemimpin, itu ketaatan kita karena melaksanakan perintah Allah. Jangan dimaknai timbal balik gitu ya. Kan ada sebagian pihak menganggap begitu. Dia berbakti kepada orang tua, kalau orang tuanya itu baik ke dia. Kalau orang tuanya jahat, maka dia punya alasan untuk tidak berbakti. Atau ada istri yang menganggap dia itu berbakti kepada suaminya, ya karena suaminya itu baik ke dia. Kalau suaminya jahat, dia boleh tidak berbakti. Ini keliru teman-teman sekalian. Ketaatan kita kepada makhluk, itu semata-mata karena itu perintah Allah. Kalau toh kemudian kita mentaati suami, yang suami itu baik, itu adalah bonus kebaikan dari Allah di dunia ini. Tetapi kalau kemudian kita taat kepada suami kita zalim misalnya, kita akan dapatkan dua pahala. Pahala taat dan pahala sabar. Tapi kalau kita tidak bisa taat dan tidak bisa sabar, ya minta cerai saja. Kan begitu ya. Jadi jangan juga gara-gara kemudian ada suami zalim, kemudian kita bertahan gitu ya. Kemudian sudahlah tidak bersabar gitu. Kita bukti tidak sabarnya kita ngeluh, ngaduh, bahkan ngungkap aib suami ke orang lain. Ini kan tidak diizinkan dalam Islam gitu ya. Kita jelek-jelekin suami kita, kemudian kita juga terdolimi, ya lebih baiknya apa? Lebih baiknya kita minta cerai. Kalau mampu bersabar, Masya Allah. Seperti Asiyah binti Muzahim yang bersabar punya suami seperti Fir'aun gitu ya. Tetapi kalau tidak bisa, pintu syariat memberikan solusi, yaitu apa? Suami yang tidak melaksanakan kewajibannya, nafkah, jangankan sampai bertahun-tahun. Kita misalnya tidak sampai, istri tidak makan sampai 2 hari gitu. Kemudian menyarankan kepada suami jawabannya, enggak, aku enggak mau ngasih makan kamu, biar aja. Kalau jawabannya seperti itu, boleh dia minta cerai gitu ya. Kecuali kalau jawabannya, mohon maaf istriku, ini saya sudah ngutang ke sana, ngutang ke sini, sabar ya. Hari ini kayaknya kita belum bisa makan. Kita hari ini minum aja gitu ya, minum jus misalnya ya. Kita mungkin bisa mengerti karena suami berusaha. Tapi kalau suami dengan jelas menampakkan ketidakbertanggungjawaban dia, maka boleh untuk meminta cerai. Kemudian bagaimana dengan sigot taklif yang itu mengatakan misalnya suami kan mengatakan begini, ketika nikah ya, kalau sekian bulan berturut-turut tidak diberikan nafkah maka jatuh talak gitu ya. Nah, kalau ini sebenarnya jatuh talak bagi si istri kalau suami itu tidak menafkahi seperti yang dijanjikan. Tapi bisa jadi tidak jatuh talak juga kalau misalnya suami itu menganulirnya. Jadi bisa saja mengatakan begini, setelah diucapin di sigot taklif itu, kemudian dia mengatakan kepada istrinya, oh yang itu nggak jadi ya, yang itu saya batalin. Nah, maka tidak
tidak batal tidak jatuh talak gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian nggak ada solusi. Suami nggak jatuhin talak tapi kita boleh minta cerai gitu. Ya, bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita yang terbaik adalah pertama tentu mendoakan. Yang kedua menasihati. Dan menasihati di sini tidak harus kita langsung menyampaikan nasihat. Kenapa? Karena memang posisi menasihati dari orang di bawah kepada orang yang lebih tinggi, dalam hal ini suami, itu memang agak susah. Mungkin kita bisa meminta tolong kepada seorang ustadz atau seorang yang memang memiliki pengaruh kepada suami tersebut untuk menyampaikan nasihatnya gitu ya. Dan kemudian solusi selanjutnya adalah dengan bersabar. Tapi kalau kemudian solusi-solusi ini tidak membuahkan hasil, maka sebaiknya Anda boleh meminta cerai, dan ini lebih baik daripada dalam suatu hubungan yang kemudian suami juga jatuh kepada kezaliman, dia berdosa, Anda menyebabkan dia jatuh ke dosa, Anda juga nanti takutnya malah durhaka gitu ya. Lebih baik cerai dalam masalah ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab.